Rusia sejak lama dipandang sebagai negeri penuh keajaiban dan misteri yang belum terjawab. Tempat lanskap menakjubkan terbentang dari pegunungan bersalju hingga tundra beku yang seolah tak berujung. Dan setiap sudutnya terasa menyimpan sesuatu yang melampaui hal biasa. Selama puluhan tahun, rumor dan spekulasi mengelilingi gagasan bahwa pemerintah Amerika Serikat mungkin menyembunyikan informasi tentang penemuan makhluk luar angkasa yang terkait dengan Rusia. Mungkinkah wilayah yang begitu luas ini menyimpan bukti tentang pengunjung kosmik yang seharusnya tidak pernah dilihat dunia? Ataukah kebenarannya bahkan lebih aneh, terungkap melalui gambar-gambar yang menghantui? Seperti gua yang penuh tulang paus, seekor anjing yang membeku selama 18.000 tahun, atau seluruh wilayah yang tertutup salju hitam. Hari ini, kita menyelami 20 gambar paling mengganggu dan misterius dari Rusia. Masing-masing terhubungkan peristiwa mengejutkan dunia dan terus memicu rasa mikian ketidakpercayaan dan kekaguman. Nomor 20. Mumi remaja yang membeku Siberian Ice Maiden, yang juga dikenal sebagai Putri Altai atau Ochivala, adalah mumi perempuan berusia 2.500 tahun yang ditemukan pada tahun 1993 di sebuah gundukan pemakaman budaya Pazyryk di Republik Altai, Rusia. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu temuan arkeologi paling penting di Rusia pada akhir abad ke-20. Setelah mumi tersebut dipindahkan untuk penelitian, sebuah kejadian aneh terjadi. Pada tanggal 31 Juli tahun 2012, tepat 19 tahun setelah penggalian, gempa berkekuatan 5,3 skala magnitudo mengguncang daerah itu. Warga setempat percaya ini adalah balas dendam sang mumi. Sejak ditemukan, mumi ini telah diteliti di Museum Institut Arkeologi dan Etnografi di Novosibirsk, termasuk rekonstruksi wajah, analisis DNA, dan penelitian lainnya. Misteri utama justru terletak pada tato-tato di tubuh perempuan tersebut, yang diperkirakan berusia sekitar 25 tahun. Walaupun tato merupakan hal yang umum di kalangan masyarakat Pazyryk, makna dari tato-tatonya masih belum diketahui. Menurut Ancient Origins, tato tersebut adalah salah satu ciri paling luar biasa. Dahulu, tato itu menutupi kedua lengan dari bahu hingga pergelangan tangan, tetapi hanya yang berada di lengan kiri yang masih terawetkan dengan baik. Desainnya menampilkan hewan suci Pazyryk, seekor rusa berkepala dua dengan paruh burung nasar dan kaki domba jantan, yang punggungnya digigit oleh seekor macan tutul berekor panjang. Nomor 19. Makhluk luar angkasa dari Rusia. Sebuah video yang diyakini menampilkan tubuh makhluk luar angkasa telah memicu perhatian besar di internet, menarik ratusan ribu penayangan. Rekaman itu dibuat oleh dua orang yang kebetulan lewat di Irkutsk, sebuah wilayah terpencil di Siberia, dan memperlihatkan sosok aneh yang sebagian tertimbun salju. Tubuh tersebut tampak memiliki tinggi sekitar 61 cm, kehilangan kaki kanan dengan tengkorak yang memiliki rongga mata yang dalam, serta mulut yang berada di bagian dagu. Bentuknya yang tidak biasa mencakup tengkorak memanjang dan fitur wajah yang menonjol sangat mirip dengan gambaran klasik makhluk luar angkasa yang sering muncul dalam fiksi ilmiah dan dokumen-dokumen bocor. Para penggemar UFO mengklaim tubuh itu mungkin ditinggalkan setelah sebuah insiden yang melibatkan pengunjung dari luar angkasa, dan mereka menduga pasukan militer Rusia mungkin telah memindahkan wahana tersebut, sementara sisa tubuhnya dibiarkan. Wilayah itu sendiri dikenal sebagai titik panas UFO, dengan puluhan laporan penampakan setiap tahun. Salah satu pria yang merekam video itu, Igor Molovich, mengatakan bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan merasa aneh karena tidak ada tanda-tanda adanya pesawat luar angkasa. Ia menduga kendaraan itu mungkin sudah dipindahkan, sehingga tubuhnya tertinggal. Namun, para skeptis berpendapat bahwa video itu bisa saja direkayasa, dengan klaim bahwa sosok tersebut mungkin hanya model buatan yang dirancang agar terlihat seperti alien. Menurutmu bagaimana dengan misteri ini? Tinggalkan komentarmu di bawah. Nomor 18. Anak Mars Boriska Kiprianovich lahir pada tahun 1996 di Volgograd di barat daya Rusia. Sejak usia yang sangat dini, ia menunjukkan kemampuan yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Saat baru berusia 4 bulan, ia disebut sudah bisa berbicara, dan ia sering membahas topik-topik yang tidak pernah diajarkan orang tuanya, termasuk peradaban makhluk luar angkasa. Dijuluki anak Mars, Boriska menarik perhatian para ilmuwan dan masyarakat luas. Pada usia 2 tahun, ia membuat orang terheran-heran dengan pengetahuannya yang sangat maju tentang alam semesta
dan planet-planet. Ia berbicara dengan rinci tentang kehidupan di Mars, peradaban kuno, bahkan peristiwa yang ia klaim akan membentuk masa depan bumi. Poriska menggambarkan kehidupan di Mars seolah-olah berasal dari ingatan pribadinya. Ia berbicara tentang pesawat luar angkasa yang canggih, bagaimana Mars dulu pernah memiliki atmosfer, serta bagaimana perang dahsyat menghancurkan planet tersebut, memaksa para penyintas tinggal di kota-kota bawah tanah yang ia klaim masih ada hingga sekarang. Pernyataan ini membuat banyak orang percaya bahwa ia mungkin pernah hidup di Mars pada kehidupan sebelumnya. Klaim-klaimnya memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan, menyentuh topik seperti kehidupan luar angkasa dan reinkarnasi. Banyak ahli tetap skeptis, menyarankan bahwa ceritanya adalah hasil imajinasi atau paparan informasi ilmiah tingkat lanjut. Namun, sebagian lainnya percaya pengetahuannya melampaui penjelasan normal. Poriska juga mengklaim bahwa perubahan besar di bumi akan terjadi begitu rahasia Sphinx di Giza terungkap. Menurutnya, mekanisme pembuka tersembunyi di balik telinga Sphinx, meskipun ia tidak dapat mengingat lokasi pastinya. Nomor 17. Anak anjing beku berusia 18.000 tahun. Para ilmuwan Rusia mengungkap seekor anak anjing prasejarah yang diyakini berusia lebih dari 18.000 tahun, ditemukan dalam kondisi terawetkan di lapisan permafrost, wilayah timur jauh Rusia. Yang membuat temuan ini luar biasa adalah kondisinya yang sangat mengagumkan. Sampai-sampai hewan itu terlihat hampir seperti anjing modern. Setelah ribuan tahun terperangkap di bawah es, anak anjing beku itu masih mempertahankan kaki-kakinya, bulunya, bahkan kumisnya. Moncong dan giginya terlihat jelas, dan tingkat pengawetan ini sempat membingungkan para peneliti, karena hewan tersebut tampak seolah baru membeku baru-baru ini. Sisa-sisa tersebut ditemukan pada tahun 2018 di dalam lumpur beku dekat Yakutsk, dan kini disimpan di Museum Dunia Utara. Karena kondisinya yang luar biasa, para ilmuwan dari Pusat Paleogenetika mengambil sampel tulang untuk analisis DNA. Menurut ahli genetika evolusi Lofdalen, mumi alami ini berusia lebih dari 18.000 tahun. Meski sudah dilakukan pengujian ekstensif dan pengurutan genom yang hampir lengkap, para peneliti masih belum bisa menentukan apakah hewan ini adalah anjing yang dijinakkan pada masa awal atau justru serigala liar, membuat identitas aslinya tetap menjadi misteri. Nomor 16. Mumi misterius di tambang berlian. Sebuah makhluk kuno yang aneh ditemukan terkubur di bawah pasir di tambang berlian Udakhnaya, di Udakhni, Yakutia, Rusia. Tambang ini sendiri ditemukan pada tahun 1955, dengan operasi skala besar dimulai pada tahun 1960-an. Pada tahun 1974, sebuah ledakan atom berkekuatan 7 kiloton diledakkan hampir 100 meter di bawah tanah, menciptakan kawah raksasa yang dimaksudkan untuk menyimpan limbah pertambangan. Di area inilah para penambang kemudian menemukan sisa-sisa makhluk yang tidak biasa. Mereka yang menemukannya percaya bahwa makhluk ini bisa berasal dari spesies yang belum pernah tercatat, bahkan mungkin sejenis dinosaurus yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Awalnya, temuan ini dijuluki monster dari dalam bumi, dan penampilan muminya yang ganjil serta asing membuat para saksi terkejut, bahkan merasa tidak nyaman. Terawetkan dalam kondisi yang mengagumkan, spesimen ini tampak hampir utuh, sehingga menimbulkan dugaan bahwa ia mungkin mewakili spesies yang benar-benar belum dikenal. Kabar penemuan ini cepat menyebar, menarik perhatian ilmuwan dan peneliti dari seluruh dunia. Pemeriksaan mendetail pun diminta untuk menentukan identitas dan asal-usul makhluk tersebut. Dengan penanganan yang sangat hati-hati agar kondisinya tetap terjaga, mumi ini menjadi bahan berbagai teori. Sebagian ilmuwan percaya itu bisa jadi dinosaurus yang sebelumnya tidak diketahui. Sementara yang lain menduga ia mungkin berasal dari genus mamalia yang belum teridentifikasi. Penemuan ini mengingatkan kita akan betapa luasnya sejarah kehidupan di bumi dan betapa banyak misteri yang masih tersembunyi di bawah permukaannya. Menurutmu makhluk ini sebenarnya apa? Bagikan pendapatmu. Nomor 15. Gadis dengan penglihatan sinar X Natalia, yang juga dikenal sebagai Natasha Nikolayevna Demkina, adalah seorang perempuan Rusia yang mengaku memiliki kemampuan langka untuk melihat ke dalam tubuh manusia. Ia mengatakan bisa mengamati organ dan jaringan secara langsung, lalu menggunakan penglihatan itu untuk membuat diagnosis medis. Lahir pada tahun 1987, Natasha menarik perhatian internasional dengan julukan Gadis Sinar X
dan kemudian menjalani pengujian ilmiah di Amerika Serikat serta Jepang, dengan hasil yang beragam dan menuai kontroversi. Pada usia 10 tahun, Natasha mengungkap bahwa ia dapat melihat ke dalam tubuh ibunya dan menggambarkan organ-organ yang ia lihat. Ia menjelaskan bahwa penglihatannya bisa bergeser dari penglihatan normal menjadi apa yang ia sebut penglihatan medis. Dalam sekejap, ia akan melihat gambaran internal berwarna-warni di dalam tubuh seseorang, lalu mulai menganalisisnya. Laporan-laporan menyebutkan bahwa Natasha mampu mendeteksi kondisi yang bahkan sinar X atau dokter pun gagal identifikasi. Tak lama kemudian, ia mulai memeriksa orang-orang di Rusia dan banyak yang memilih mempercayai diagnosisnya dibandingkan pendapat tenaga medis profesional. Pada usia 17 tahun, kisahnya dikenal luas secara global ketika ia diundang ke sebuah program televisi Inggris untuk menunjukkan kemampuannya. Ia kemudian tampil dalam dokumenter Discovery Channel berjudul The Girl with X-Ray Eyes. Dalam berbagai demonstrasi, Natasha dilaporkan memberikan hasil yang akurat. Ia diminta memeriksa beberapa orang dan mengidentifikasi masalah kesehatan, dan banyak pengamat menyetujui temuannya. Ia disebut-sebut berhasil mendeteksi migrain pada seorang wanita, endometriosis pada wanita lainnya, serta cacat jantung pada seorang pria. Nomor 14. Misteri Whalebone Alley. Pada tahun 1976, para arkeolog Soviet secara tidak sengaja membuat penemuan yang mengejutkan sekaligus mengganggu di Pulau Itigran, Siberia. Deretan panjang tulang paus yang disusun rapi dalam satu garis yang sangat presisi. Lembah di pulau itu menyimpan ratusan tulang paus yang ditata memanjang dalam barisan-barisan panjang. Dan hingga hari ini, para ilmuwan masih belum sepenuhnya yakin mengapa tulang-tulang itu berada di sana. Situs ini mencakup 34 kerangka raksasa yang diperkirakan berasal dari sekitar 600 tahun yang lalu, dan semuanya milik paus kepala busur, atau bowhead whale, Balaena mysticetus. Setiap kerangka memiliki berat sekitar 300 kg, dan sebagian terkubur di pasir, lalu ditahan posisinya dengan batu-batu. Lebih dari 30 kerangka ditemukan tersusun sejajar, pemandangan yang begitu tidak biasa hingga para peneliti menamai lokasi itu Whalebone Alley. Penelitian memastikan bahwa tulang-tulang tersebut berusia sekitar 6 abad. Di dekatnya, para arkeolog juga menemukan lubang-lubang besar yang diyakini digunakan untuk menyimpan daging. Lubang-lubang ini membentang hampir 550 meter di sepanjang pantai utara pulau, menciptakan suasana yang sekaligus menakutkan dan memikat. Bukti menunjukkan bahwa lorong tulang ini dulunya jauh lebih besar dan lebih mengesankan dibandingkan yang tersisa sekarang. Seiring waktu, tengkorak dan ruas-ruas tulang belakangnya memutih dan tererosi, hingga kini tampak seperti formasi batu alami. Meski ada tanda-tanda aktivitas manusia, para arkeolog belum bisa memastikan siapa sebenarnya yang membuatnya. Salah satu teori yang paling kuat mengarah pada Yupik, kelompok pribumi Siberia. Pada abad ke-14, saat Itigran masih tertutup es, kelangkaan makanan mungkin memaksa mereka untuk berburu paus. Bangkai-bangkai paus itu diseret ke pulau, dipotong, lalu disimpan di lubang-lubang bersama tulangnya, yang perlahan membentuk lokasi yang kini dikenal sebagai Whalebone Alley. Nomor 13. Virus kuno yang membeku tersembunyi di dalam es Siberia bukan hanya misteri ilmiah yang memukau, tetapi juga potensi ancaman berupa virus kuno. Saat perubahan iklim mempercepat pemanasan global, lapisan tanah beku permanen Siberia, permafrost, mulai mencair, dan hal itu bisa membangunkan virus prasejarah yang telah membeku selama ribuan tahun. Pada tahun 2014, para ilmuwan berhasil menghidupkan kembali Pithevirus sibericum, virus berusia lebih dari 30.000 tahun yang diekstraksi dari es. Ini membuktikan bahwa virus dapat bertahan hidup dan kembali aktif setelah berlalu ribuan tahun. Penemuan lain, yaitu virus Pandora, yang diidentifikasi pada tahun 2013, merupakan genus virus terbesar kedua yang diketahui setelah Pithevirus. Ukurannya sekitar 1 mikrometer. Dan bisa terlihat di bawah mikroskop. Sampel yang lebih tua lagi, diperkirakan berusia 48.500 tahun, ditemukan pada kedalaman 16 meter di bawah sebuah danau beku di Yucci-Alas, Yakutia. Penemuan ini memunculkan pertanyaan serius yang terasa mengganggu. Walaupun Pithevirus sibericum tidak berbahaya bagi manusia, keberhasilannya diaktifkan kembali menjadi peringatan tentang bahaya potensial yang mungkin tersembunyi di dalam permafrost yang mencair. Saat ini, para ilmuwan terus berupaya menilai risiko-risiko tersebut. Meski tugasnya sangat rumit,
Sekitar 65% wilayah Rusia ditutupi permafrost, yang tetap membeku bahkan saat musim panas. Ketika suhu meningkat, organisme yang terkubur selama puluhan ribu tahun mulai terpapar, sehingga kekhawatiran tentang ancaman kesehatan dan lingkungan pun semakin meningkat. Nomor 12. Tulang manusia berserakan di jalan. Gambar-gambar memperlihatkan pemandangan yang mengganggu di sebuah jalan di Kirensk, Rusia, di mana kerangka manusia, termasuk tengkorak, berserakan di atas pasir dan di sepanjang sisi jalan. Tulang-tulang itu tampak seperti sengaja diletakkan untuk mencegah kendaraan tergelincir. Warga setempat percaya bahwa tulang-tulang tersebut mungkin merupakan sisa-sisa dari Perang Saudara Rusia antara tahun 1917 hingga 1922. Jalan itu bernama Partizan Alimov Street, diambil dari nama pejuang Tentara Merah, Timofey Alimov. Konon, Alimov dimakamkan di kuburan massal yang tidak sengaja ditemukan para pekerja jalan saat mereka mengambil pasir untuk bahan konstruksi. Hingga kini, masih belum jelas apa yang akan dilakukan pihak berwenang setempat terhadap sisa-sisa jenazah yang ditemukan itu. Nomor 11. Salju hitam di Siberia. Kita terbiasa melihat salju berwarna putih. Tetapi salju hitam benar-benar pernah turun di Siberia, Rusia. Fenomena langka dan mengganggu ini terjadi di wilayah Kemerovo, bagian dari Kuznets Basin di Siberia Barat Daya, sebuah kawasan yang menjadi rumah bagi salah satu industri pertambangan batu bara terbesar di dunia. Di wilayah ini, salju berubah menjadi hitam pekat, menutupi tanah dan menciptakan pemandangan yang mengejutkan sekaligus terasa tidak alami. Batu bara dari Kemerovo sering disebut emas hitam, karena perannya yang sangat besar dalam ekonomi lokal. Saking pentingnya, sebuah museum bernama Krasnaya bahkan didirikan untuk mengedukasi pengunjung tentang industri batu bara di wilayah tersebut. Namun, meski sumber daya ini mendorong pertumbuhan ekonomi, banyak orang percaya bahwa aktivitas pertambangan batu bara berkaitan langsung dengan fenomena salju hitam. Salju tersebut ditemukan mengandung zat-zat beracun yang dapat menimbulkan risiko serius bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nomor 10. Makam batu misterius di Kaukasus Utara. Tersembunyi di dalam lanskap dramatis pegunungan Kaukasus, makam-makam batu kuno ini berdiri sebagai bukti keterampilan teknis dan kecerdasan yang luar biasa, sekaligus masih menyimpan banyak misteri yang belum terjawab. Makam ini memiliki struktur berbentuk persegi panjang dengan sebuah lubang melingkar di bagian pintu masuk. Di depan banyak makam, terdapat halaman besar yang diyakini digunakan untuk upacara seremonial. Hiasannya sangat minimal, didominasi garis zigzag, segitiga, dan lingkaran konsentris. Banyak bangunan ini kini sudah mengalami kerusakan parah karena kurangnya perlindungan. Dibangun dari batu-batu raksasa yang disusun dengan keseimbangan cermat dan desain geometris yang presisi, makam-makam ini memancarkan kesan kokoh, abadi, dan penuh kekuatan. Lokasinya yang terpencil di lereng gunung memunculkan pertanyaan tentang siapa orang-orang yang membangunnya, dan siapa pula yang dimakamkan di dalamnya. Apakah bangunan ini sekadar tempat pemakaman atau memiliki tujuan religius yang lebih dalam? Penggalian arkeologi telah menemukan sisa-sisa manusia beserta artefak dari zaman perunggu dan zaman besi, termasuk peralatan perunggu, perhiasan emas dan perak, serta batu-batu semi mulia. Beberapa teori mencoba menjelaskan asal-usulnya. Sebagian peneliti percaya makam-makam ini dibuat oleh peradaban maju yang menghilang sejak lama. Sementara yang lain berpendapat bahwa bangunan ini merupakan bagian dari ritual keagamaan kuno. Hingga kini, tujuan sebenarnya dari makam batu ini masih belum diketahui. Nomor 9. Gundukan pemakaman kuno di Siberia Selatan. Museum Gundukan Pemakaman Salbik didirikan pada tahun 2007 di Stepa Luas, Republik Khakassia, Siberia Selatan. Kompleks terbuka ini melestarikan situs-situs sejarah dan budaya yang unik, dengan gundukan Salbik sebagai yang paling terkenal sekaligus paling misterius. Sebelum penggalian yang dilakukan antara tahun 1952 hingga 1954, gundukan Salbik tampak seperti bukit raksasa setinggi sekitar 11 meter dan dapat terlihat dari jarak lebih dari 10 km. Dibangun antara abad ke-5 dan abad ke-4 sebelum Masehi, gundukan ini dirancang sebagai tempat pemakaman bagi seorang kepala suku yang sangat berkuasa. Menurut ahli pemakaman Vasily Borgoyakov, bangsa Tagar memindahkan puluhan ribu meter kubik tanah yang dipersiapkan khusus, campuran pasir dan tanah liat perekat, untuk membangun gundukan tersebut. Hasilnya adalah piramida tanah yang mengesankan, diperkuat dengan lempengan batu untuk mencegah erosi.
Bahkan hingga kini, para ilmuwan masih belum yakin bagaimana orang-orang pada masa itu memotong dan memindahkan batu-batu sebesar itu. Berbagai teori menyebutkan bahwa batu-batu tersebut mungkin diseret di atas tanah datar, digulingkan di atas batang kayu yang dilumuri lemak hewan, atau diangkut menggunakan struktur mirip kereta luncur saat musim dingin. Selain gundukan utama, puluhan gundukan pemakaman yang lebih kecil tersebar di seluruh stepa, dan diyakini sebagai makam para pemimpin kuno. Gundukan Salbek mencerminkan kekuatan para kepala suku stepa dan struktur sosial masyarakat mereka yang kompleks. Tempat ini bukan hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga dianggap sebagai lokasi spiritual, tempat para dukun masih melakukan ritual hingga sekarang. Nomor 8. Hutan menari di Rusia. Hutan menari, yang juga dikenal sebagai hutan pohon menari atau hutan mabuk, adalah salah satu daya tarik paling misterius di Taman Nasional Kuronian Spit di Kaliningrad. Nama itu berasal dari pohon-pohon pinus yang batangnya halus namun berputar, saling bersilangan dan melengkung membentuk lingkaran, seolah sedang menari. Yang membuatnya semakin unik, bentuk tidak normal ini tidak muncul di seluruh hutan, melainkan hanya di area tertentu. Dan hingga hari ini belum ada penjelasan yang diterima secara universal. Di samping teori ilmiah, tempat ini juga diselimuti legenda-legenda romantis. Beberapa ilmuwan percaya bentuk aneh tersebut dipengaruhi kondisi alam dan iklim yang khas di wilayah ini. Pergeseran bukit pasir di dekat Laguna Kuronian, pergerakan tanah, serta angin kuat dari Laut Baltik yang mungkin memengaruhi cara pinus tumbuh. Sebuah legenda lokal bahkan menyebutkan bahwa orang Jerman pernah melakukan eksperimen kimia di sini saat membangun sekolah pesawat layang, dan zat-zatnya meresap ke tanah sehingga membuat pohon tumbuh dengan bentuk yang ganjil. Misteri asal-usulnya, suasana mistis hutan serta bentuk batang yang tidak biasa membuatnya sangat menarik bagi wisatawan. Bahkan ada rumor bahwa siapapun yang berhasil melewati lengkungan batang atau memanjat pinus yang bengkok dapat mengubah siklus kosmik dan menjadi lebih muda. Tidak diketahui apakah ada unsur supranatural di baliknya, namun pada praktiknya, mitos ini justru membawa dampak buruk bagi hutan. Banyak pengunjung didorong rasa penasaran dan keinginan merasakan legenda tersebut, memanjat batang, dan merusak kulit pohon. Sebagian besar datang dengan niat menyentuh pohon-pohon unik itu dan mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Karena jumlah wisatawan yang besar, batang-batang pohon mengalami keausan berat setiap hari. Dan pada tahun 2018 saja, 12 pohon mati di hutan ini. Nomor 7. Naga Brosno. Danau Brosno, dengan kedalaman sekitar 43 meter, konon menjadi rumah bagi naga Brosno yang legendaris, terletak di wilayah Tver, Rusia. Dikelilingi desa-desa yang ditinggalkan dan rumah-rumah yang runtuh, danau ini memiliki suasana yang menyeramkan dan tetap sangat terisolasi, dengan pengunjung yang sangat sedikit. Selama berabad-abad, penduduk setempat mengaku melihat seekor naga raksasa hidup di danau tersebut, meskipun tidak pernah ada bukti ilmiah yang membenarkan keberadaannya. Legenda ini berasal dari lebih dari 800 tahun yang lalu. Menurut tradisi, ketika para prajurit Mongol berhenti di danau itu untuk memberi minum kuda-kuda mereka saat invasi ke Rusia, naga itu tiba-tiba muncul dan mencabik-cabik kuda serta para prajurit. Kisah lain menyebutkan adanya mulut raksasa yang terbuka di air untuk menelan nelayan dan perahu. Salah satu versinya menceritakan para penjara Viking yang mencoba menyembunyikan harta mereka di danau. Namun sang naga bangkit dan menelan seluruh sebuah pulau, menggagalkan rencana mereka. Legenda makhluk itu, atau mungkin keturunannya, terus bertahan hingga hari ini. Dikatakan bahwa monster tersebut pernah menenggelamkan perahu dan mencuri ternak di dekat tepi danau. Bahkan ada yang melaporkan melihat sisik naga mengapung di permukaan danau. Namun para ahli menyarankan hal itu mungkin hanyalah gelembung hidrogen sulfida yang secara alami dilepaskan dari dasar danau. Bahkan sampai sekarang, warga setempat masih mengaitkan kecelakaan perahu dan hilangnya orang secara misterius dengan naga Brosno. Media regional pun sering mengangkat kembali legenda ini, berharap bisa menangkap bukti yang akhirnya dapat membuktikan keberadaan makhluk tersebut. Nomor 6. Bola batu misterius Pulau Champ adalah sebuah pulau kecil di ujung paling utara Rusia, bagian dari kepulauan Franz Josef Land di Samudra Arktik. Tersebar di permukaannya, terdapat banyak bola batu raksasa yang mengejutkan karena ternyata bukan buatan manusia. Hingga kini, para ilmuwan belum mampu menentukan asal-usulnya secara pasti. Ukuran bola-bola batu ini bervariasi, beberapa mencapai diameter hingga 2 meter, sementara yang lain jauh lebih kecil.
Bola-bola itu tergeletak di seluruh pulau seolah-olah muncul secara alami dari dalam tanah. Sejak ditemukan, para pengunjung menjulukinya bola-bola Tuhan. Pada awalnya, sulit dipercaya bahwa formasi ini terbentuk secara alami dan bukan buatan manusia. Namun karena Pulau Champ tidak berpenghuni dan sangat terpencil, para ilmuwan menyimpulkan keterlibatan manusia sangat kecil kemungkinannya. Meski begitu, banyak teori tetap mencoba menjelaskan bagaimana bola-bola ini bisa terbentuk. Penelitian pun terbatas karena lokasi pulau yang begitu keras dan ekstrem. Konstantin Zaikov, seorang peneliti di Universitas Federal Arktik Utara, menyatakan bahwa meskipun batu-batu ini terlihat seperti buatan, sebenarnya mereka terbentuk ribuan tahun yang lalu. Para ahli geologi terus memperdebatkan asal-usulnya, dan belum ada kesimpulan resmi yang disepakati. Fenomena aneh ini masih menjadi salah satu misteri geologi Rusia yang belum terjawab. Menurut kamu, sebenarnya apa bola-bola batu ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nomor 5. Labirin batu Pulau Bolshoi Zayatsky adalah salah satu lokasi paling menakjubkan di Kepulauan Solovetsky, yang terletak di sepanjang pesisir terpencil Laut Putih, Rusia. Daya tarik utamanya adalah labirin batu terbesar di Eropa, yang terbentuk dari ratusan batu yang disusun dalam pola spiral dengan presisi tinggi. Labirin-labirin ini, yang dibangun dari batu-batu besar dan kerikil, berdiri sebagai saksi bisu dari sebuah budaya yang terlupakan. Bentuk spiralnya yang seakan menghipnotis menarik perhatian para pengunjung maupun peneliti. Di sekitar lokasi, para arkeolog menemukan banyak gundukan batu dan makam, yang mengisyaratkan bahwa kepulauan ini pernah dihuni pada masa kuno. Misterinya semakin dalam, karena desain labirin yang benar-benar melingkar sempurna dan geometris, menunjukkan pengetahuan yang maju serta dedikasi besar dalam pembuatannya. Tujuan aslinya masih belum jelas. Beberapa teori mengatakan labirin ini digunakan untuk praktik spiritual atau ritual, sementara yang lain percaya labirin ini berfungsi sebagai perangkap ikan. Meskipun sudah banyak diteliti, belum ada jawaban yang benar-benar pasti. Masih belum diketahui peradan mana yang mengerahkan begitu banyak usaha dan keterampilan untuk membangun struktur seperti ini sejak begitu awal dalam sejarah manusia. Tanpa bukti yang jelas tentang adanya peradaban yang dikenal pernah tinggal di Pulau Bolshoi Zayatsky, labirin-labirin batu ini tetap menjadi salah satu misteri arkeologi Rusia yang paling memikat. Nomor 4. Monster Bigfoot. Dari tanah Siberia yang terpencil dan penuh misteri, muncul kisah tentang makhluk luar biasa yang berhasil menarik perhatian para skeptis maupun para percaya di seluruh dunia. Seiring berkembangnya kamera canggih dan teknologi perekaman modern, gambar serta suara makhluk ini mulai bermunculan, menantang keyakinan lama dan semakin memicu rasa ingin tahu manusia. Sebuah foto yang diambil di Rusia mengejutkan dunia, memperlihatkan sosok yang tampak memadukan ciri-ciri Bigfoot legendaris dan Yeti yang sulit ditemukan. Berjalan melintasi salju putih, ia menciptakan pemandangan yang dipenuhi misteri. Tanpa bukti fotografi, makhluk seperti ini tentu mudah dianggap sekadar fiksi. Bersembunyi jauh di dalam alam liar Siberia yang keras, makhluk ini gambarkan memiliki tubuh raksasa yang tertutup bulu tebal, sangat cocok untuk bertahan di suhu dingin ekstrem. Lengan yang panjang dan kuat seolah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Gagasan bahwa makhluk yang belum dikenal mungkin hidup di wilayah paling terpencil di planet ini jauh dari kehadiran manusia telah menginspirasi mitos dan legenda selama berabad-abad. Gambar dari Siberia ini menjadi pengingat bahwa masih banyak bagian dari dunia alam yang belum terjelaskan. Namun, keaslian foto tersebut masih menjadi perdebatan sengit. Sebagian orang percaya itu adalah manipulasi digital atau tipu-tipu yang dirancang dengan sangat rapi. Sementara yang lain menunjuk pada detailnya, kejernihan gambar, gerakan yang tampak alami, langkah yang lambat, dan bulu yang lebat sebagai tanda bahwa foto itu mungkin nyata. Menurut kamu bagaimana dengan sosok misterius ini? Bagikan pendapatmu. Nomor 3. Pilar batu misterius di Sungai Lena. Di wilayah Khangalaski, Yakutia, sekitar 180 km dari ibu kota Yakutsk di Republik Sakha, terdapat Taman Nasional Pilar Lena. Formasi geologi yang sangat luas ini sudah terbentuk sejak jutaan tahun lalu dan mencakup hampir 80.000 hektar, membentang sekitar 220 km. Sepanjang Sungai Lena, menjulang pilar-pilar batu raksasa setinggi 100 hingga 200 meter, tersusun seperti hutan batu alami yang memanjang sekitar 40 km di sepanjang tepi kanan sungai. Pada tahun 2012, UNESCO mengakui lokasi ini sebagai salah satu situs warisan dunia Rusia.
Pilar-pilar tersebut terbentuk pada periode Kambrium sekitar 500 juta tahun yang lalu dan tersusun dari lapisan batu kapur, dolomit marl, serta serpih. Seiring waktu, pergerakan tektonik mengangkat platform benua Siberia sekitar 200 meter, menciptakan retakan-retakan dalam di lembah Lena. Iklim ekstrem di kawasan ini, dengan suhu berkisar dari 40 derajat Celcius pada musim panas hingga minus 60 derajat Celcius pada musim dingin, berpadu dengan kelembapan sungai, erosi, dan pelapukan, membentuk formasi batu dramatis yang kita lihat saat ini. Pada zaman kuno, pilar-pilar ini dianggap suci. Orang biasa dilarang mendekat karena takut mendapat hukuman ilahi. Hanya para tetua dan dukun, hal yang dipercaya mampu berkomunikasi dengan roh-roh batu, yang diizinkan berkunjung. Saat ini, wisatawan bisa mengagumi keajaiban alam ini melalui tur perahu menyusuri sungai atau naik helikopter untuk pengalaman yang lebih cepat, namun tentu lebih mahal. Kawasan ini juga kaya akan satwa liar, termasuk beruang, tupai, rusa besar, lebih dari 100 spesies burung, dan 31 spesies ikan. Selain itu, ada 21 spesies tumbuhan yang sangat langka yang tumbuh di dalam taman, sehingga menilai pentingnya bagi alam. Nomor 2. Keagungan Gunung Belukha. Perjalanan kita membawa kita memasuki pegunungan Altai yang liar dan berbatu, rumah bagi Gunung Belukha yang megah dan begitu unik. Namanya berasal dari istilah Rusia yang berarti 3 puncak. Dengan tebing-tebing terjal dan siluet yang mencolok, Belukha menyajikan lanskap menakjubkan yang menarik wisatawan dan pendaki gunung dari seluruh dunia. Gunung ini menyimpan banyak misteri geografis dan menantang bahkan para pendaki paling berpengalaman, karena medannya yang rumit dan iklimnya yang sulit diprediksi. Meski penuh bahaya, Belukha tetap menjadi salah satu harta terbesar warisan alam Rusia. Di luar keindahan fisiknya, Gunung Belukha menyimpan makna budaya yang mendalam bagi masyarakat setempat, yang memandangnya sebagai simbol ketangguhan dan semangat Altai yang tak pernah dijinakkan. Ini adalah tujuan bagi para penjelajah, sumber inspirasi bagi para seniman, serta lokasi penting untuk studi geologi. Mereka yang melakukan perjalanan ke Belukha pulang dengan kenangan yang membekas tentang kehadirannya yang begitu kuat, tantangan yang mereka hadapi, dan rasa hormat yang lebih dalam terhadap kekuatan alam serta semangat manusia. Nomor 1. Kebakaran hutan di Siberia. Selama berabad-abad, hutan Siberia yang luas telah bertahan menghadapi kebakaran yang merusak. Namun, di era perubahan iklim, bencana ini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap tahun, gambar-gambar kuat yang terekam kamera memperlihatkan kebakaran hutan raksasa yang melahap area hutan yang sangat luas, meninggalkan kerusakan parah bagi lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Science, dalam waktu hanya 2 tahun, 2019 dan 2020, luas hutan yang terbakar di Arktik Siberia setara dengan hampir 50% dari total yang terbakar selama 40 tahun sebelumnya jika digabungkan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kebakaran-kebakaran ini melepaskan sekitar 150 juta ton karbon ke atmosfer, dan di masa depan kemungkinan akan lebih banyak karbon yang dilepaskan dari tanah yang mencair akibat pemanasan. Dampak kebakaran hutan di Siberia meluas jauh melampaui wilayah itu sendiri. Asapnya bisa menempuh ribuan kilometer, memengaruhi kualitas udara dan kesehatan manusia di bagian lain dunia. Citra satelit dari kebakaran besar ini menjadi peringatan keras tentang krisis lingkungan yang kita hadapi hari ini, memaksa kita mempertanyakan praktik yang berjalan sekarang dan menyadari kebutuhan mendesak untuk melawan perubahan iklim. Dengan ini, kita menutup perjalanan kita melalui 20 gambar yang mengganggu, yang mengungkap kenyataan Rusia yang tersembunyi dan meresahkan. Menurut kamu, bagaimana kesanmu tentang gambar-gambar ini? Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.